Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Zero Power Part 28. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Zero Power. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web Lega. Dan jangan lupa tap love di web Lega ini sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Kroll yang menatap tajam ke arah Starbe karena dia penasaran dengan alasan apa yang membuat Starbe begitu terobsesi untuk membunuh Deon. Sambil berdiri perlahan-lahan, Kroll berkata bahwa dirinya memiliki alasan yang sangat jelas untuk membunuh Deon karena Deon telah memusnahkan seluruh anggota keluarganya. Kroll sangat kebingungan. Selama ini dia terus berdiri sebagai pelayan Starbe untuk melindungi Deon dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh Starbe. Namun dia tetap tidak mengetahui alasan apa yang membuat Starbe mengincar Deon. Dengan sedikit senyuman di bibirnya, Starbe menjawab bahwa alasan yang membuatnya ingin membunuh Deon adalah posisinya sebagai perwakilan dari para bangsawan yang memang pantas untuk membunuh anjing setia dari sang emperor. Namun tentunya alasan itu hanyalah sebuah karangan saja. Alasan yang sebenarnya membuat Starbe harus membunuh Deon adalah karena adanya sebuah kontrak yang dia buat dengan sang Demon King. Starbe diam-diam membuat sebuah kontrak dengan sang Demon King untuk mendapatkan suatu kekuatan besar yang dia yakini bisa membalikan tatanan alam dari dunia. Dengan membuat kontrak itu, Starbe sebenarnya telah mendapatkan sebagian kecil kekuatan yang dia inginkan dari sang Demon King. Kekuatan yang dia terima sangat luar biasa, meskipun kekuatan yang ia terima hanyalah sebagian kecil dari kekuatan sesungguhnya yang akan diberikan oleh sang Demon King jika dia berhasil menyelesaikan kontrak tersebut. Di masa lalu, Starbe mengajukan sebuah kontrak perjanjian kepada sang Demon King. Namun pada saat itu, sang Demon King ternyata sama sekali tidak tertarik pada kontrak yang ditawarkan oleh Starbe. Ketika itu, Starbe berhasil memanggil sang Demon King melalui catatan terlarang yang dia temukan dengan mengorbankan nyawa yang jumlahnya tidak sedikit. Namun ketika mengetahui bahwa sang Demon King menolak mentah-mentah tawarannya, Starbe hanya terdiam tanpa bisa mengucapkan apapun karena dia tak menyangka kalau sang Demon King sama sekali tidak tertarik dengan tawarannya tersebut. Tapi tentunya Starbe tidak ingin usahanya berakhir sia-sia. Dia mendapatkan sebuah ide yang sangat cemerlang, yaitu menantang sang Demon King untuk bertaruh dengan dirinya. Saat mendengar tawaran itu, sang Demon King pun terdiam. Dia penasaran dengan taruhan apa yang akan ditawarkan oleh Starbe, dan sang Demon King pun menanyakan maksud dari perkataan tersebut. Dengan raut wajah yang telah berubah, Starbe pun menjawab, "Iya, aku pastikan kalau hal ini akan bisa menghiburmu. Aku melihat seorang tuan muda yang mempunyai rambut putih dan mata yang berwarna merah. Meskipun dia memiliki penampilan seperti itu, namun dia tetaplah seorang manusia." Di saat diadakannya sebuah perjamuan yang dihadiri oleh keluarga Hart, Starbe melihat Deon yang sedang berselisih dengan anak bangsawan lainnya. Ketika itu Starbe bisa langsung tahu bahwa bocah yang ia lihat hanyalah seorang bocah lemah yang bahkan tidak pernah menginjakan kakinya keluar rumah selain untuk menghadiri perjamuan tersebut. Bocah berambut putih itu seketika menarik perhatian Starbe. Bocah itu memiliki penampilan yang berbeda dengan anak-anak lainnya, dan bahkan Starbe berpikir kalau anak itu tidak terlihat seperti seorang manusia. Dengan ketertarikannya pada bocah lemah itu, Starbe mengajak sang Demon King untuk bertaruh tentang berapa lamakah bocah lemah itu akan bertahan jika dirinya dikirim ke medan perang. Ketika mendengar semua cerita itu, sang Demon King pun tertawa seraya berkata, "Aku tak menyangka kalau orang yang memanggilku adalah seorang bajingan kejam yang tidak memiliki hati nurani." Di tengah sang Demon King yang masih menertawakan tawarannya itu, Starbe pun lanjut berkata, "Hal itu karena Anda tidak tertarik untuk menjalin kontrak denganku. Jadi mau tidak mau aku harus mencari cara lain agar pemanggilan yang kulakukan ini tidak berakhir sia-sia." Namun jawaban dari sang Demon King lagi-lagi membuat Starbe terkejut. Dengan mudahnya sang Demon King justru berkata bahwa dia bertaruh kalau anak itu akan berhasil bertahan hidup di tengah medan perang. Starbe sangat kebingungan dengan jawaban itu. Dia merasa aneh dengan perkataan sang Demon King yang bahkan menyebut kalau bocah lemah itu justru akan berhasil bertahan hidup. Dalam pikirannya, Starbe yakin bahwa kesempatan Deonhard untuk bertahan hidup di medan perang itu sangatlah kecil, dan dia juga merasa heran dengan alasan apa yang membuat sang Demon King justru memilih taruhan yang sangat merugikan. Karena melihat tampang bingung dari wajah Starbe, sang Demon King pun kembali berkata kepadanya, "Kau tak perlu repot-repot memikirkan itu. Memang selalu menyenangkan untuk bertaruh pada sisi yang kalah, dan justru karena itulah sebuah pertaruhan menjadi sangat mengasyikkan. Taruhan ini akan berakhir pada hari terakhir peperangan. Jika anak itu mati, maka kaulah yang menang. Lalu jika anak itu berhasil bertahan, maka akulah yang menang." Beberapa waktu kemudian perang pun dimulai bersamaan dengan taruhan yang dilakukan oleh Starbe dan juga Demon King. Alasan mengapa dulu Starbe mengirim Deonhard ke medan perang, lalu alasan apa yang membuat Deon yang merupakan anak bangsawan menerima surat yang menyatakan bahwa dirinya akan ditempatkan di garis depan sebagai komandan.
Kemudian alasan mengapa Starbase membakar semua dokumen yang diberikan oleh keluarga Hart adalah karena hanya itulah satu-satunya cara agar Deon Hart mati di medan perang dan Starbase bisa memenangkan pertaruhan dengan sang Demon King. Namun ternyata kenyataan malah berkata lain. Meskipun Starbase telah mengerahkan semua hal yang dia bisa lakukan dengan kewenangannya, Deon Hart tetap bisa hidup di medan perang. Malah dengan tindakannya itu justru menimbulkan sebuah rumor besar tentang barisan depan yang tidak terkalahkan. Rumor tentang pasukan abadi yang muncul di tengah medan perang, serta rumor tentang sang pemimpin pasukan Ghost Knight yang dikenal sebagai seorang pembunuh yang sangat kejam. Bahkan dengan dikirimnya Deon Hart ke barisan depan, dia berhasil menjadi salah seorang yang dijuluki sebagai pahlawan hebat kekaisaran dari perang panjang yang berlangsung selama 8 tahun. Karena semua rumor baru yang muncul di medan perang tersebut, Starbase pun pada saat itu semakin berpikir keras di dalam ruangan pribadinya. Dia tak menyangka kalau Deon akan bertahan hidup dari peperangan, dan dia bahkan kebingungan karena kemungkinan dia akan kalah dalam pertaruhannya bersama dengan sang Demon King. Starbase sangat kesal dengan keselamatan Deon tersebut, karena hal itu membuatnya tidak bisa melanjutkan kontrak dengan sang Demon King setelah mendapatkan kekalahan dalam pertaruhan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Namun ternyata semua pemikirannya itu tiba-tiba berubah ketika sang Demon King menawarkan suatu hal yang lain kepadanya. Pada saat itu Starbase langsung tidak merasa kalah sepenuhnya, karena sang Demon King berjanji akan memberikan sebagian kecil kekuatan demon kepadanya jika dia bisa membawakan Deon Hart kepada sang Demon King. Starbase sempat terkejut ketika mendengar pernyataan dari sang Demon King tersebut, dan dia pun berkata dalam hatinya, sudah kuduga ia akan tertarik kepada Deon Hart setelah mengamati dalam 8 tahun terakhir ini. Tapi aku juga tidak menyangka kalau semua ini akan berjalan dengan cukup lancar. Setelah berpikir untuk beberapa saat, Starbase pun kemudian berkata bahwa dirinya sangat bisa mengirim Deon menuju wilayah para demon. Tapi Starbase juga berkata kalau akan sedikit mustahil untuk menahan Deon di wilayah demon. Namun sang Demon King justru tidak keberatan dengan hal itu, dan dia meminta agar Starbase menyerahkan persoalan tersebut kepada dirinya. Dengan senyuman tipis yang cukup mengerikan, sang Demon King berkata bahwa dengan mengirim Deon ke wilayah para demon saja sudah lebih dari cukup untuk memenuhi keinginannya. Beberapa hari setelah itu, Starbase pun mulai menjalankan rencananya. Dia mendatangi sang Emperor yang sedang duduk di singgasananya untuk menyarankan kepada sang Emperor agar mengikut sertakan Deon Hart dalam misi penaklukan Demon King yang dipimpin langsung oleh sang hero. Di sana sang Emperor sangat merasa curiga kepada Starbase, dan Starbase pun kemudian berkata sambil membungkukkan badannya, "Tenang saja yang mulia, saya tidak memiliki rencana apapun. Saya hanya berpikir kalau bakat tertentu masih sangat dibutuhkan untuk melakukan tugas ketika keadaan kekaisaran masih cukup kacau, karena baru saja melewati peperangan yang sangat panjang. Oleh karena itu, bagaimana jika Anda menunjuk Deon Hart sebagai pedang Anda yang mulia?" Ketika mendengar saran itu, sang Emperor sempat terdiam untuk sesaat, namun kemudian dia akhirnya menyetujui hal tersebut. Setelah itu sang Emperor pun mengatur sebuah pertemuan dengan Deon Hart. Dalam pertemuan itu sang Emperor memberitahu Deon bahwa sang hero akan pergi menginvasi wilayah demon, dan dia juga menyarankan agar Deon pergi menemani sang hero dalam ekspedisi tersebut. Sebagaimana seorang bawahan yang sangat setia kepada sang Emperor, Deon mengikuti saran dari sang Emperor hingga dia pun akhirnya meninggalkan kekaisaran Empire. Karena adanya kabar tentang kepergian Deon, Starbase pun tersenyum di ruangan pribadinya. Dia berpikir kalau Deon akan tewas di tengah perjalanan, dan dia juga telah melakukan semua hal yang dia bisa untuk memenuhi permintaan dari sang Demon King. Namun ketika Starbase mengira bahwa semuanya telah berjalan sesuai rencana miliknya, seseorang tiba-tiba datang ke ruangannya sambil berteriak memberitahu bahwa Deon Hart telah kembali dari perjalanannya. Sontak karena hal itu, Starbase pun menggebrak meja dengan sangat keras. Dia kesal dengan adanya kabar itu karena sebelumnya dia telah menganggap bahwa Deon akan mati dalam perjalanan menuju wilayah para demon. Tapi bukannya mati di dalam perjalanan, Deon justru malah berhasil kembali sambil membawa mayat dari sang hero yang telah gugur dalam medan pertempuran. Tentu saja Starbase sangat kesal akan hal itu. Dia tidak rela kalau Deon Hart yang ingin dia bunuh justru malah kembali dengan sebuah pencapaian yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang lain. Starbase dalam hatinya merengek kencang. Dia bingung tentang bagaimana Deon bisa kembali dengan selamat, dan dia juga merasa aneh dengan sang Demon King yang justru melepaskan Deon dengan begitu mudah. Starbase tidak tahu dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan dia juga sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dipikirkan oleh sang Demon King. Setelah mengingat semua itu, Starbase kembali bertanya kepada Cruel tentang sebuah laporan dari misi yang sebelumnya dia berikan. Starbase tahu bahwa Cruel telah berhasil membunuh semua pasukan kekaisaran yang ia temui dalam misi itu, hingga Cruel pasti memiliki kesempatan untuk mengikuti sang Deon Hart. Namun alih-alih mengatakan nama dari suatu tempat, Cruel di sana hanya menjawab bahwa Deon Hart telah meninggalkan hutan, dan misi itu berakhir dengan Cruel yang tidak melihat apapun terkait Deon Hart.
Setelah itu Starbeam memutarbalikkan badannya untuk pergi dari ruangan tersebut. Dia tidak mengatakan hal apapun kepada Krull ketika meninggalkan ruangan itu, selain sebuah ucapan tentang sebuah pertaruhan yang telah mereka buat. Starbeam yakin bahwa seluruh tempat yang ada di dunia bisa dijangkau olehnya. Dia memiliki banyak sekali mata-mata dan dia cukup percaya diri bisa menemukan Leonhard dimanapun dia berada. Tapi tentunya semua tempat yang dimaksud oleh Starbeam adalah tempat yang ada di dunia manusia. Jika saja Deon berada di wilayah Parademon, Starbeam tidak akan bisa mengganggunya. Karena sangkaan itu, Starbeam mulai berpikir bahwa komandan pasukan Zero yang berada di wilayah Demon adalah orang yang sama dengan hero kekaisaran yang sangat dipuja oleh sang kaisar. Starbeam merenung di dalam ruangannya karena dia tak menyangka bahwa semuanya ternyata tidak berjalan seperti yang ia inginkan. Tak pernah terpikirkan oleh dirinya bahwa Deon malah akan menjadi seorang agen ganda. Deon menjadi seseorang yang mempunyai peran penting bagi kekaisaran, dan dia juga sekaligus mempunyai posisi yang sangat penting di wilayah Parademon. Demon King dan sang Emperor sama-sama menggunakan Leonhard untuk kepentingannya masing-masing. Tapi akan ada suatu saat ketika Deon mau tidak mau harus memilih salah satu pihak yang ingin didukung olehnya. Maka dari itu Starbeam berniat untuk segera membunuh Leonhard untuk mencegahnya memihak kepada Parademon demi kekaisaran yang ingin ia dapatkan. Sementara itu di tempat lain, Deon sedang terbaring di sebuah tempat tidur sambil ditemani oleh seseorang yang entah siapa namanya. Orang itu di sana berkata bahwa tidak ada penyakit apapun yang mengancam Deon dan dia hanya butuh istirahat untuk beberapa waktu agar tubuhnya kembali pulih. Selain itu, orang itu juga mengatakan bahwa muntah darah yang terjadi sebelumnya hanya karena Deon sedang stres saja. Namun terlepas dari itu semua, orang itu bertanya pada Shafir yang sedang berada di belakangnya, "Apa kau sudah tahu akan seperti ini sebelum membawanya ke tempat ini?" Wajah Shafir di sana terlihat masih berkeringat. Dia menjawab pertanyaan itu sambil memegang kepalanya. "Tidak, aku tidak memperhatikannya. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas setelah dia memakai jubah. Dan aku hanya langsung mencari dokter terdekat begitu saja ketika melihat ada seseorang yang tumbang di dekatku." Setelah mendengar jawaban itu, orang itu pun pergi meninggalkan ruangan sambil berkata bahwa dirinya akan menutup mulut tentang sang pemimpin pasukan revolusi yang malah membawa musuhnya untuk diobati. Ketika orang itu telah pergi, Shafir kini hanya tinggal berdua dengan Deon yang masih terbaring di atas tempat tidur. Shafir datang menghampiri Deon yang tengah tertidur karena dia tahu bahwa Leonhard adalah salah seorang anjing kaisar yang ingin dia bunuh sebagai seorang ketua dari pasukan revolusi. Shafir berpikir kalau membunuh Deon pastinya akan sangat mudah ketika Deon masih terbaring tidak sadarkan diri. Dia mulai menggerakkan tangannya ke arah Deon dengan niat untuk mencekiknya hingga tewas. Dengan tampang yang penuh dengan amarah, Shafir mulai mencekik Deon. Dia memiliki dendam yang amat besar kepada kekaisaran, dan Leonhard adalah salah satu targetnya untuk mewujudkan dunia yang selama ini ia dambakan. Ujung dari ibu jari milik Shafir kini telah berada pada leher milik Deon. Di sana terlihat sedikit darah yang keluar dari mulut Deon ketika Shafir mulai menekan tengah leher Deon menggunakan jari jemarinya. Namun ketika dia berniat untuk melanjutkan aksinya, tiba-tiba Shafir teringat dengan ibunya yang saat ini sedang dalam kondisi kritis. Dia melihat keadaan Deon yang terdiam tanpa perlawanan seperti ibunya sendiri. Ketika melihat bayangan itu, Shafir langsung melepaskan cekikannya itu sambil mundur beberapa langkah seraya berteriak karena terkejut dengan sesuatu yang dibayangkan oleh dirinya. Tubuh Shafir mendadak menjadi lemas dan dia pun terduduk sambil mengatur kembali nafasnya yang terengah-engah. Bayang-bayang ibunya terus menghantui kepalanya hingga dia pun menghentikan aksinya untuk membunuh Deon yang sedang terbaring tak berdaya. Beberapa waktu sebelumnya ketika diadakan sebuah rapat antara para petinggi pasukan revolusi, salah seorang dari para petinggi itu berteriak kepada Shafir dengan menanyakan apakah Shafir masih berambisi untuk mewujudkan ambisi pasukan atau tidak. Orang itu menilai bahwa tindakan pasukan revolusi terus-menerus ditunda hingga pada akhirnya mereka tak bisa lagi bergerak karena akan ada peperangan antara manusia dengan para demon. Mereka mendesak Shafir untuk segera bergerak, mengingat tujuan mereka yang ingin melakukan pemberontakan kepada sang Emperor. Mereka terus-menerus mempertanyakan alasan Shafir menunda pemberontakan itu, dan mereka mulai curiga bahwa Shafir memiliki motif lain di balik penundaan pemberontakan yang selalu mereka inginkan. Menanggapi semua perkataan itu, Shafir di sana hanya bisa memegangi kepalanya sambil menjawab semua pertanyaan itu dengan halus. Namun karena semua pertanyaan itu terus-menerus dilontarkan oleh para petinggi dengan nada yang membentak, Shafir pun mulai dibuat kesal oleh mereka. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia langsung menggebrak meja untuk membungkam mulut para petinggi tersebut. Dengan suara yang mendadak berubah, Shafir pun membentak mereka. Saat ini, keberadaan manusia sudah diambang batas karena pertempuran dengan para demon akan
segera dimulai. Apa maksud kalian kita harus melakukan pemberontakan di saat seperti ini tanpa mempertimbangkan semua hal yang mungkin terjadi? Alasan keberadaan kita di sini adalah untuk semua penduduk kekaisaran yang menginginkan perubahan. Apa kau pikir kita akan bisa dikenal sebagai pasukan revolusi jika kita bertindak dengan egois tanpa memikirkan berbagai bantuan yang telah mereka berikan? Dasar para sialan cecunguk yang berpikiran sangat pendek. Spontan karena dibentak seperti itu, para petinggi pasukan revolusi pun langsung terdiam. Mereka mulai duduk kembali di masing-masing kursi mereka sambil menundukkan kepala mereka karena takut kepada Xavier yang merupakan pemimpin dari pasukan revolusi. Namun di tengah keheningan yang tiba-tiba terjadi itu, Xavier mendengar suara seseorang yang berbicara di sampingnya. Tanpa disangka ternyata seseorang yang berbicara tersebut adalah Paul yang telah bergabung dengan pasukan revolusi. Paul di sana mengutarakan pendapat pribadinya yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xavier. Paul menjelaskan bahwa jika saja mereka melakukan pemberontakan tanpa pemikiran yang panjang, maka mereka hanya akan dicap sebagai pembelot layaknya sekelompok bandit yang arogan. Menurutnya, pasukan revolusi pertama-tama harus meyakinkan para penduduk terlebih dahulu agar mereka percaya pada ideologi kesetaraan yang dibawa oleh pasukan revolusi. Namun tentunya semua proses untuk mencapai hal itu tidaklah mudah. Paul mengatakan bahwa pasukan revolusi harus menempuh jalan berdarah untuk membunuh para bangsawan kekaisaran agar nama dan ideologi mereka bisa dikenal oleh semua orang di seluruh penjuru kekaisaran. Xavier cukup terkejut ketika mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Paul tersebut. Dia tak menyangka kalau Paul akan bisa mengatakan sesuatu yang sama dengan yang dipikirkan olehnya selama ini. Xavier menyetujui hal itu, dan dia juga mengutarakan bahwa pasukan revolusi harus masuk melalui pintu gerbang depan istana kekaisaran agar aksi mereka benar-benar dianggap heroik oleh para penduduk yang juga menginginkan kesetaraan. Tapi tentunya mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Lantas Xavier pun kembali bertanya kepada para petinggi, apa menurut kalian kita sudah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pemberontakan dengan cara itu? Seketika para petinggi pun terdiam. Mereka akhirnya sadar bahwa pemberontakan yang ingin mereka lakukan tidak bisa dilakukan dengan sebuah rencana yang tidak matang. Karena semua orang terdiam, Xavier pun kembali menerangkan bahwa beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang bertindak dengan ceroboh sehingga menyia-nyiakan kekuatan pasukan revolusi. Xavier menilai bahwa orang-orang itu sangatlah bodoh karena mereka malah dengan percaya dirinya memulai sebuah pertarungan yang tidak bisa mereka menangkan. Semua petinggi tahu tentang siapakah yang dimaksud oleh Xavier, dan mereka pun hanya bisa terdiam karena orang itu juga sama cerobohnya dengan mereka yang terburu-buru ingin melakukan pemberontakan. Maka dari itu Xavier sekali lagi berkata kepada mereka dengan nada yang tegas. Jadi untuk kalian yang masih berpikir untuk menyegerakan pemberontakan, turunlah dari jabatan petinggi pasukan revolusi sekarang juga. Pada akhirnya rapat itu pun ditutup dengan peringatan dari Xavier kepada para petinggi pasukan revolusi. Mereka meninggalkan ruangan itu dengan Paul dan juga Xavier yang masih ada di dalamnya. Paul di sana sempat panik untuk sesaat karena Xavier menundukkan kepalanya tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Namun tiba-tiba Xavier memegang kepala Paul sambil berkata, sekarang kau sudah dewasa ternyata. Seharusnya kau sudah tahu bagaimana cara memilih pihak mana yang ingin kau ikuti. Dan keberanianmu tadi sungguh sangat hebat. Aku berterima kasih kepadamu. Beberapa saat setelah itu, Xavier kembali ke kediamannya dengan tujuan untuk menjenguk kondisi ibunya. Dia dengan santainya membuka pintu rumah sambil mengucapkan salam. Namun di sana ibunya ternyata telah tergeletak tanpa bergerak sedikit pun. Sontak Xavier langsung panik dan dia bergegas mendatangi ibunya sambil berteriak. Xavier tahu bahwa ibunya sejak lama memang telah menderita sebuah penyakit yang cukup sulit untuk disembuhkan. Selama ini dia berjuang bersama dengan pasukan revolusi untuk mewujudkan dunia yang sangat diinginkan oleh ibunya. Namun ternyata dunia itu memang sangat kejam. Xavier di sana bertanya tentang seberapa lamakah ibunya akan berada dalam kondisi itu, dan dia juga memarahi para penjaga karena tidak menginformasikan kepadanya terkait kondisi ibunya tersebut. Tapi ketika para penjaga itu hendak menjawabnya, tiba-tiba ibu Xavier pun berkata dengan wajah yang pucat, tidak apa-apa, jangan marah pada mereka. Ibu sendiri yang bilang pada mereka untuk tidak memberitahukannya kepadamu. Mereka tidak salah. Xavier tidak kuasa menahan air matanya. Dia tahu bahwa ibunya sebentar lagi mungkin akan segera meninggal, dan dia tak bisa membayangkan sebuah dunia yang setara tanpa ada ibunya di dalamnya. Xavier mencoba untuk berjalan mengelilingi kota untuk menenangkan hatinya. Namun sosok ibu yang selalu ada di pikirnya itu tidak kunjung menghilang hingga dia seringkali bertabrakan dengan seseorang yang sedang berjalan di tengah kota. Hatinya hampa dan wajahnya sangat muram. Dia terus memikirkan tentang apa artinya jika dia melakukan pemberontakan ketika ibunya telah tiada. Tapi kemudian tiba-tiba Xavier merasa kalau ada seseorang yang menabraknya dari belakang. Dia dengan cepat langsung menoleh ke arah punggungnya.
Dan di sana terdapat seseorang yang sedang memakai tudung dengan mulut yang dipenuhi oleh darah. Ketika melihat orang itu, Xavier sekali lagi terbayang kondisi ibunya. Xavier mencoba menanyakan keadaan orang itu, dan dia mencoba untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa orang itu bukanlah ibunya. Namun meskipun dia terus mengingatkan dirinya sendiri, bayangan kondisi ibunya tak bisa berhenti muncul hingga Xavier pun membopong orang itu dengan wajah panik seolah dia sedang berusaha untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Karena semua hal itulah, Xavier tidak bisa membunuh Deon yang sedang tertidur di atas ranjang. Xavier merasa heran dengan dirinya sendiri karena dia tidak bisa membunuh Deon hanya karena teringat dengan kondisi ibundanya. Lalu ketika Xavier memperhatikan Deon dengan lebih teliti, dia melihat sebuah tanda aneh di leher Deon. Dia berpikir kalau tanda itu mungkin adalah tanda kutukan yang selama ini sering ia dengar dari rumor-rumor yang beredar. Karena adanya kutukan itu, Xavier mengira kalau Deon mungkin akan mati dengan sendirinya oleh kutukan yang ia terima. Hingga Xavier mengurungkan niatnya untuk membunuh Deon di tempat itu. Perlahan-lahan Xavier mulai membalikkan badannya. Dia mulai berpikir kalau dirinya harus mewujudkan revolusi sebelum ibunya benar-benar meninggal. Xavier sadar bahwa hal itu sangat bertentangan dengan perkataannya kepada para petinggi pasukan. Namun dia sangat ingin sekali memperlihatkan dunia setelah revolusi kepada ibunya selagi masih ada. Ketika Xavier telah pergi, Deon akhirnya terbaring sendirian di ruangan tersebut. Namun tak lama kemudian Deon langsung terbangun dari tempat tidur sambil berteriak seolah telah mengalami mimpi yang sangat buruk. Deon di sana memegangi lehernya dengan napas yang tidak terkendali. Wajahnya masih pucat dan dia berusaha menahan rasa sakit di lehernya. Tanpa diduga, ternyata Deon menyadari bahwa Xavier berusaha untuk membunuhnya ketika dia terbaring di tempat tidur. Deon pada saat itu benar-benar berpikir kalau dirinya akan mati sebab Xavier mencekiknya dengan sangat kuat. Karena kejadian itu, Deon berpikir kalau dirinya harus segera pergi meninggalkan tempat itu sebelum ada kejadian yang lebih buruk lagi. Namun setelah melihat ke sekelilingnya, Deon baru sadar bahwa dirinya berada di tempat yang tidak ia kenal. Ruangan itu terlihat seperti ruangan medis, namun Deon tetap saja tidak mengetahui letak pasti dari tempat dia berada saat ini. Lalu tak lama kemudian pintu dari ruangan itu tiba-tiba terbuka. Seseorang muncul dari balik pintu tersebut dan Deon sempat dibuat terkejut karena dia kira kalau orang yang mencekiknya telah kembali mendatanginya. Tapi yang datang itu ternyata hanyalah seorang bapak-bapak berkumis yang tidak ia kenal. Sambil memberikan sebuah mantel dan penutup mata, bapak-bapak itu berkata, "Kau tak perlu mengkhawatirkan biayanya. Kalau kau mau pergi, kau harus mengenakan ini. Akan jadi sedikit masalah jika kau mengingat tempat ini. Dan karena itulah kau harus memakai penutup mata untuk sementara." Deon menuruti perkataan orang itu, meskipun dia sedikit cemberut karena berpikir bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan dari tempat bobrok seperti itu. Sementara itu di tempat lain, Starbeam sedang bertanya kepada Xavier, "Apa yang membawamu datang ke tempatku di pagi hari, bahkan tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu?" Tanpa disangka, ternyata Xavier datang kepada Starbeam dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa dia ingin memulai rencana pemberontakannya saat itu juga. Dan cerita pun bersambung. Katanya tadi gak mau buru-buru, kok malah langsung ngajuin duluan ya? Gak konsisten. Kayak Caimin, canda. Ya mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.